Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Rahmarisna dengan NIM 1020224187. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan tugas ulangan tengah semester Sistem Basis Data. Jadi yang pertama itu ada hasil dari ERD Chain. ERD Chain ini berjudul Sistem Informasi Manajemen Transaksi atau diberi nama Pembayaran Sehat. Jadi di sini ada beberapa entitas. Yang pertama ada pasien, transaksi, detail transaksi, unit, kategori tindakan medis, dan layanan. Di entitas pasien ini terdapat beberapa atribut, yaitu ID pasien sebagai primary key, terus ada nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu ada entitas layanan. Di entitas layanan ini terdapat ID layanan sebagai primary key-nya. Setelah itu ada nama layanan, harga layanan, ID kategori atau foreign key, dan ID unit juga yang bisa disebut foreign key juga. Setelah itu ada entitas kategori. Di entitas kategori ini hanya terdapat dua atribut, yaitu ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Setelah itu ada entitas unit. Nah, di entitas unit ini terdapat dua atribut juga. Yang pertama ada ID unit, itu primary key, dan nama unit. Setelah itu ada entitas transaksi, di mana itu entitas transaksi terdapat tiga atribut, yaitu ID transaksi sebagai primary key, setelah itu ada ID pasien sebagai foreign key, dan waktu transaksi. Setelah itu entitas yang terakhir yaitu detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini terdapat atribut. Yang pertama ada ID detail sebagai primary key, ID transaksi dan ID layanan sebagai foreign key, dan jumlah dan total. Setelah itu, relasi dari masing-masing entitas itu, yang pertama ada pasien ke transaksi, itu one to many, jadi satu pasien bisa punya banyak transaksi. Setelah itu ada transaksi ke detail transaksi, yaitu one to many. Jadi setiap satu transaksi bisa mendapatkan banyak detail transaksi. Setelah itu ada layanan ke detail transaksi, sama dengan transaksi ke detail transaksi, yaitu one to many. Setelah itu ada layanan ke kategori many to one dan layanan ke unit many to one. Setelah itu ada bab 2, yaitu relational model. Nah, di relational model ini terdapat 6 atribut juga, seperti yang ada di ERD chain sebelumnya. Yang pertama ada pasien 187. 187 itu nomor di belakang dari NIM saya. Jadi ada pasien 187, kategori 187, unit 187, transaksi 187, layanan 187, dan detail transaksi 187. Yang dimana entitas ini atau tabel ini saling berhubungan. Yang pertama ada pasien. Di ID pasien ini ada primary key yang akan dipakai oleh transaksi 187 sebagai foreign key-nya. Setelah itu di transaksi 187 mendapatkan primary key ID transaksi. Nah, di ID transaksi ini itu menjadi foreign key di detail transaksi. Sama juga dengan layanan. Layanan 187 ini di primary key-nya itu terdapat foreign key juga di detail transaksinya. Jadi di layanan juga terdapat foreign key, yaitu ID kategori dan ID unit. Nah, di ID kategori dan ID unit ini diambil dari tabel kategori 187 dan ID unit diambil dari unit 187. Yang dimana masing-masing dari foreign key itu menjadi primary key di tabel sebelumnya. Nah, di ID pasien ini terdapat di tabel pasien 187 ini terdapat atribut. Di atribut ini ada ID pasien dengan tipe data integer, setelah itu ada nama dengan tipe data varchar 100, terus ada tanggal lahir dengan tipe data date,
Setelah itu ada alamat dengan tipe data varchar 255. Setelah itu ada nomor telepon dengan tipe data varchar 15. Setelah itu ada tabel transaksi 187. Di tabel transaksi 187 ini terdapat ID transaksi dengan tipe data integer, ID pasien dengan tipe data integer juga. Setelah itu ada waktu transaksi, ini memakai tipe data datetime. Setelah itu ada total biaya dengan tipe data desimal 10,2. Setelah itu ada tabel detail transaksi. Di tabel detail transaksi 187 ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID detail dengan tipe data integer, ID transaksi dengan tipe data integer, ID layanan sebagai tipe datanya integer, jumlah dengan tipe data integer, dan subtotal dengan tipe data desimal 10,2. Nah, di ID layanan 187 ini juga terdapat atribut. Yang pertama ada ID layanan dengan tipe data integer. Setelah itu ada nama layanan dengan tipe data varchar 100. Setelah itu ada harga dengan tipe data desimal 10,2, dan juga ada ID kategori dan ID unit dengan tipe data integer. Setelah itu ada tabel kategori 187 dan tabel unit 187. Di masing-masing tabel tersebut terdapat ID dengan tipe data integer dengan nama dengan tipe data varchar 100. Setelah itu ada relasi antar tabel. Jadi di transaksi 187 dengan pasien 187 setiap transaksi dapat dilakukan oleh satu pasien. Setelah itu detail transaksi 187 ke transaksi 187. Satu transaksi dapat memiliki banyak detail. Setelah itu detail transaksi 187 dengan layanan 187. Satu layanan bisa digunakan di banyak transaksi. Setelah itu ada layanan 187 ke kategori 187 yang setiap layanan termasuk dalam satu kategori. Setelah itu ada layanan 187 ke unit 187. Setiap layanan memiliki satuan tertentu. Setelah itu ada bab 3, yang mana kita akan membahas tentang data definition language dan data manipulation language. Nah, di sini untuk membuat tabel pasien, pastinya kita akan membuat create table, yang dimana kita membuat sintaksnya di SQL MyPHPAdmin. Nah, di sini ada create table pasien 187 sesuai dengan e-addition dan relational model dengan yang sebelumnya. Di sini ada sintaksnya, dan ini validasi bahwa itu benar. Setelah itu ada kategori 187, create table, membuat tabel kategori 187 dengan validasi benarnya. Setelah itu ada unit 187 dengan sintaknya. Setelah itu ada validasinya. Setelah itu ada layanan 187 dengan sintak pembuatan tabelnya. eh, dan validasi benarnya. Setelah itu ada transaksi 187, setelah itu ada detail transaksi, dan selanjutnya ada data manipulation language. Nah, di data manipulation language ini kita akan mengisi data-data dari tabel tersebut. Yang pertama itu ada pasien 187. Nah, di pasien 187 ini kita akan mengisi ID pasien, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Di sini terdapat values. Nah, values-nya itu isi dari tabel tersebut. Jadi 1122333444 itu menjadi ID pasien. Setelah itu ada nama di sini Gina, Bila, Sera, Caca. Nah, itu termasuk nama dari pasiennya. Setelah itu ada tanggal lahir, di sini ada tanggal lahir dan alamat sesuai alamat dari pasien, dan nomor telepon sesuai nomor telepon dari pasien. Setelah itu ada kategori. Nah, di kategori ini kita hanya memasukin nama kategori. Nah, di nama kategori ini terdapat pemeriksaan, tindakan medis, obat, operasi, dan rawat inap. Selanjutnya ada unit 187. Nah, di unit 187 kita akan mengisi nama unitnya. Nah, di nama unit ini terdapat apotek, rawat inap,
laboratorium, dan ruang bedah. Selanjutnya kita akan masuk ke layanan 187. Nah, di layanan 187 ini kita akan memasukkan nama layanan dan harga. Jadi di nama layanannya itu ada konsultasi dokter, obat parasetamol, pemeriksaan laboratorium, dan sewa kamar rawat inap. Sedangkan di harga itu ada 150.000, 200.000, ini 1 juta, dan eh, 3 juta. Nah, setelah itu ada transaksi 187. Nah, di transaksi 187 ini kita akan mengisi ID pasien, waktu transaksi, dan total biaya. Awalnya ID pasien, di ID pasien ini terdapat 111, 222, 111, 333, 444. Nah, setelah itu ada waktu transaksi sesuai dengan waktu, eh, dan total biaya sesuai harga yang sudah disediakan. Setelah itu ada detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini ada di transaksi, ID layanan, jumlah, dan subtotal, di mana di sini sudah dijabarkan. Setelah itu ada select. Nah, di select ini from pasien itu kita ingin melihat tabel dari si pasien 187. Dan begitupun selanjutnya dengan kategori 187, unit 187, layanan 187, transaksi 187, dan detail transaksi 187. Setelah itu ada bab 5 normalisasi. Nah, di bab normalisasi ini kita diberi data tahun sebelumnya oleh Adam. Nah, di pertama itu ada ID transaksi dengan ID transaksi 111 dan 1112. ID pasien P01 sama P02 dengan nama pasien Dani dan Nindi. Dan waktu transaksi bulan 10 tanggal 3 2024 dan tanggal 10 bulan 3 2024 jam 20.12 10. Setelah itu ada ID layanan. Nah, di ID layanan ini terdapat LO01, LO02, LO02, dan LO04. Nah, di mana LO01 ini nama layanannya adalah obat paracetamol, LO2 itu kamar rawat inap, LO2 dari DIN itu kamar rawat inap, dan LO04 dari NIN itu biaya tindakan medis. Nah, masing-masing dari nama layanan tersebut terdapat biaya layanan. Yang pertama obat parasetamol dengan biaya layanan 20.000, kamar rawat inap itu 140.000, kamar rawat inap juga sama dengan yang di atas 140.000, dan biaya tindakan medis sebanyak 100.000. Nah, yang mereka beli dari Dani membeli obat parasetamol dengan biaya layanan 20.000 dengan jumlah 2 yang bisa dikatakan totalnya adalah 40.000. Setelah itu untuk kamar rawat inap itu biaya layanannya 140 dengan jumlah 1 kamar dengan total 140.000. Setelah itu ada Nindi. Nindi ini mendapatkan kamar rawat inap dengan biaya layanan 140.000 dengan jumlah 2, yang maka kita bisa kalikan dengan 2, yaitu 280.000. Setelah itu ada biaya tindakan medis dari si Nindi, nah itu 100.000, yang mana jumlahnya cuma 1, dan totalnya 100.000. Selanjutnya ada 1NF. Nah, di 1NF ini, itu syaratnya adalah setiap kolom hanya menyimpan satu nilai atau atomic value. Setelah itu tidak ada pengulangan kelompok data atau repeating groups. Jadi di sini ada, saya sudah membuat tabelnya, jadi itu tidak repeat, kayak yang di atas sebelumnya, yaitu jadi 111, 1111, 1112, 1112, di mana eh, Dani nama layanannya tidak tergabung. Jadi setiap layanan itu akan berbeda-beda kolomnya. Setelah itu ada 2NF dengan syarat sudah 1NF. Nah, kalau kita sudah membuat 1NF, maka kita bisa membuat 2NF. Nah, setelah itu semua kolom non-primer sepenuhnya tergantung pada kunci utama, bukan hanya sebagian. Nah, di tabel pasien ini
kita bisa sebutkan ada ID pasien PO01, PO02 dengan nama pasien Dani dan Nindi. Jadi dari ID pasien dan pasiennya saja. Setelah itu ada tabel transaksi, di mana tabel transaksi ini terdapat tiga, yaitu ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Nah, di ID transaksi itu pastinya kita membutuhkan ID transaksinya, ID pasien, dan waktu transaksinya. Nah, jadi ada 111, 1112, dan ID pasien PO01 dan P02 dengan waktu transaksinya. Setelah itu ada tabel layanan. Di tabel layanan ini ada ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Jadi di tabel layanan ini kita memerlukan hal untuk eee, bagian layanan. Yang pertama itu ada ID layanan seperti tadi nama layanan dan biaya layanan. Nah, di ID layanan ini ada L01, L02, L04. Yang di mana nama layanannya tadi ada obat parasetamol, kamar rawat inap, dan biaya tindakan medis dengan biaya 20.000 untuk obat parasetamol dan 140.000 untuk kamar rawat inap dan 100.000 untuk biaya tindakan medis. Setelah itu ada tabel detail transaksi. Nah, di tabel detail transaksi ini kita memerlukan hal-hal yang dibutuhkan untuk transaksi. Yang pertama ada ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Nah, selanjutnya ada 3 NF. Syarat dari 3 NF itu sudah 2 NF. Nah, setelah itu tidak ada ketergantungan transitif. Kolom non-primer tergantung pada kolom non-primer lainnya. Struktur dari 2 NF itu yang sebelumnya tadi itu sudah memenuhi 3 NF karena nama pasien hanya tergantung pada ID pasien dan lama layanan dan biaya layanan hanya tergantung pada ID layanan dan juga tidak ada kolom non-primer yang tergantung pada kolom non-primer lainnya. Kenapa sudah 3 NF? Karena tidak ada lagi kolom non-kunci yang bergantung pada kolom non-kunci lainnya. Semua tabel itu memenuhi, jadi 1 NF atomic value, 2 NF tidak ada partial dependensinya, setelah itu ada 3 NF tidak ada transitive dependensinya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.